Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara-saudari, Injil Yohanes mewahyukan kematian Kristus dalam 3 status. Yang pertama, Kristus mati sebagai anak domba Allah dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 untuk menghapus dosa dunia. Dan yang kedua, Kristus mati sebagai ular tembaga dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 untuk menghancurkan iblis dan sifat dosa di dalam manusia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai biji gandum dalam Yohanes pasal 12 ayat 24 untuk menghasilkan kita sebagai banyak biji gandum. Saudara-saudari, dalam Yohanes pasal 12, Tuhan Yesus menurut pandangan dunia berada dalam masa keemasannya. Kebangkitan Lazarus dari kematian adalah suatu mujizat yang sedemikian mengejutkan semua orang. Sungguh suatu mujizat karena seorang mati yang telah dikuburkan selama 4 hari dan bahkan sudah berbau busuk dapat dibangkitkan kembali. Oleh karena Tuhan telah membangkitkan Lazarus dari kematian, sekelompok orang Yahudi sangat menaruh hormat terhadapnya dan menyambutnya dengan hangat. Mereka menyambutnya dengan berteriak, "Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Secara manusia, saat inilah yang paling mulia bagi Tuhan, sementara ia berada di bumi. Semua orang memuji dia, menyambutnya, menghormatinya, dan menghargainya. Bahkan orang-orang Yunani datang mencari dia. Pada saat itu, ketika Tuhan disambut dan dihormati oleh orang-orang Yahudi maupun orang Yunani, apa yang ia katakan? Ia mengatakan kepada pencari-pencari itu bahwa dialah sebutir biji gandum. Katanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap hanya satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak sekali butir atau banyak buah." Inilah sikap Tuhan terhadap penyambutan manusia yang demikian. Inilah reaksinya terhadap pemuliaan dari penghormatan manusia. Bagaimanakah caranya sebiji gandum menjadi berlipat ganda? Bukan dengan disambut atau dihormati, melainkan dengan jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini mutlak berlawanan dengan konsep manusia. Namun kita harus ingat bahwa inilah jalan unik untuk mewujudkan gereja dalam hayat. Tuhan Yesus tidak menggunakan kesempatan keemasannya sebagai sarana untuk perbanyakannya. Sebiji gandum jika tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia akan tetap satu biji saja dan tak akan menghasilkan sesuatu. Tetapi puji Tuhan, setelah biji itu mati dan bertumbuh, biji itu menjadi banyak buah atau berbuah banyak. Banyak biji atau berbuah banyak, ini adalah gereja. Tuhan Yesus jatuh ke dalam tanah dan mati sehingga elemen ilahinya atau hayat ilahinya untuk menghasilkan banyak kaum imani dalam kebangkitan, sama seperti sebiji gandum yang elemen hayatnya terbebaskan melalui jatuh ke dalam tanah dan bertumbuh keluar dari tanah untuk banyak menghasilkan banyak sekali buah dengan banyak menghasilkan biji. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Aspek kematian Tuhan sebagai biji gandum ialah aspek pembebasan hayat. Hayat ilahi yang ada dalam Yesus. Orang kecil itu sama seperti hayat yang terbungkus oleh kulit dalam sebutir biji gandum. Oleh karena hayat tertutup dalam biji, kulit itu harus dipecahkan sehingga hayat yang di dalam dapat dibebaskan untuk menghasilkan banyak biji. Haleluya. Oleh kematiannya, hayat ilahi telah dikaruniakan kepada kita.
Hayat ilahi telah dibagikan ke dalam kita, dan kini kita adalah banyak biji yang dihasilkan dari sebutir biji gandum itu. Banyak biji dibuat seketul roti, yakni tubuh Kristus. 1 Korintus pasal 10 ayat 17 berkata, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dahulu kita adalah orang-orang dosa yang bertabiat ular, tidak berhubungan dengan hayat ilahi. Tetapi oleh kematian Tuhan yang ajaib, dosa-dosa kita telah dihapus, dan sifat ular kita telah ditanggulangi, dan hayat ilahi dibagikan ke dalam kita. Kini kita telah menjadi biji yang hidup, yang disusun bersama menjadi seketul roti, yakni gereja. Dari kebenaran ini kita bisa berdoa, oh Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkaulah sebutir biji gandum yang rela jatuh ke tanah dan mati. Kematian-Mu telah melepaskan hayat kekal, yaitu hayat Allah yang tersimpan di dalam diri-Mu, dan menghasilkan kami menjadi banyak biji gandum, sehingga kami dapat dibuat menjadi satu roti, yaitu tubuh-Mu bagi ekspresi-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.